Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fajar Triwidadi. Jadi saya di sini ingin mereview jurnal tentang Sociology of Mass Communication. Untuk tugas UTS Sosiologi Komunikasi dengan dosen Ibu Dr. Agustina Multipurnomo SPMSI. Jadi dalam jurnal tersebut, jadi salah satu perkembangan terbaru yang paling menjanjikan dalam penelitian komunikasi massa adalah studi tentang proses sosial di mana konten komunikasi massa, terutama berita dan hiburan, diproduksi. Meninjau penelitian tentang komunikasi massa dan sistem sosial. Menyerukan pandangan sosiologis tentang proses komunikasi massa yang menempatkan komunikator massa dalam konteks sosial, keanggotaan kelompok referensi dan struktur sosial yang lebih besar. Mereka menemukan pada waktu itu sangat sedikit studi sosiologis tentang komunikator massa, organisasi media massa, dan proses produksi. Inti dari analisisnya adalah konstruksi tipologi produsen berdasarkan latar belakang pribadi mereka, pelatihan dan sejarah karir, serta tujuan dan pekerjaan mereka. Tekanan organisasi dan kerja terlihat menimbulkan berbagai jenis respon dan adaptasi peran dari jenis produsen yang berbeda. Itu sosiologi halayak media massa. Perkembangan terakhir dalam studi komunikator massa memperoleh orientasi umum mereka dari sosiologi pekerjaan dan profesi, organisasi yang kompleks dan fenomena yang kerja. Sebaliknya, sebagian besar penelitian tentang halayak media massa lebih erat terkait dengan sosiologi diferensiasi dan stratifikasi sosial dan perhatian sosial psikologis dengan kebutuhan dan kepuasan individu. Perbedaan dalam perilaku media orang yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik sosial lainnya, seperti ras atau etnis juga jelas, meskipun ini biasanya didokumentasikan melalui survei lokal daripada nasional. Namun, pola perilaku media yang tepat berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, atau status sosial lainnya sulit untuk digeneralisasi. Selanjutnya adalah kepemimpinan opini, pengaruh interpersonal, dan difusi berita, karena mereka semua melibatkan pemeriksaan peran relatif dari proses komunikasi interpersonal dan massa. Studi tentang difusi dan adopsi inovasi seperti vending baru atau praktik dan perangkat medis, difusi informasi seperti yang terkandung dalam berita, dan kepemimpinan opini dan pengaruh pribadi pada umumnya sering dikelompokkan bersama dalam tinjauan penelitian komunikasi massa sastra. Meskipun ada beberapa kekhawatiran serupa yang dimiliki oleh bidang penelitian ini, secara sosiologis berguna untuk membedakannya. Sementara studi sosiologis awal tentang pengaruh pribadi menggunakan konsepsi kepemimpinan opini sebagai peran yang relatif stabil yang diisi oleh orang yang berbeda untuk topik tertentu. Jadi beberapa studi kemudian memandang kepemimpinan opini sebagai kegiatan yang sering melibatkan pemberian opini dan pencarian opini. Pada dasarnya, proses dibagi opini di antara orang-orang yang tertarik secara aktif terlibat dalam komunikasi massa dan interpersonal tentang berbagai topik. Analisis sistematis konten media massa terus terdiri dari sebagian besar penelitian komunikasi massa. Analisis isi adalah teknik penelitian yang ditujukan kepada hanya spesifikasi parameter dan karakteristik program dan penggambaran media massa yang lebih lengkap dan lebih akurat. Analisis konten juga telah dilakukan untuk membuat kesimpulan tentang sifat sumber konten dan proses produksi, atau untuk membuat kesimpulan tentang kemungkinan efek dari berbagai jenis konten pada halayak media massa. Penelitian tentang efek komunikasi massa terus menjadi bidang studi yang aktif dan beragam. Terlalu besar untuk tinjauan komprehensif di sini.
Untungnya beberapa sumber tambahan tersedia. Komunikasi massa umumnya telah ditunjukkan dalam penelitian eksperimental berorientasi psikologis berurusan dengan efek tingkat individu langsung atau jangka pendek setelah paparan singkat terhadap stimulus media massa discrete dan terbatas. Studi tentang efek paparan konten media massa yang kejam atau erotis dalam hal perilaku agresif atau seksual berikutnya sering mengikuti paradigma penelitian ini. Namun generalisasi temuan studi semacam itu di luar situasi laboratorium tetap bermasalah dan mereka tidak tercakup dalam tinjauan ini, yang akan fokus pada penelitian yang lebih relevan secara sosiologis tentang efek komunikasi massa pada keyakinan publik, pengetahuan dan konsep realitas sosial, dan pada sosialisasi dan perubahan sosial. Temuan dan kesimpulan yang tampak kontradiktif yang telah menjadi ciri studi efek media dapat sebagian besar dijelaskan oleh perbedaan dalam konseptualisasi dan spesifikasi kepercayaan, pengetahuan, dan konsep realitas sosial publik. Belajar tentang urusan publik dari media massa adalah salah satu jenis efek media massa yang sering menjadi topik pembicaraan. Studi terbaru di bidang ini telah meneliti hubungan antara paparan media massa. Di salah satu bidang penelitian yang lebih aktif tentang peran media massa dalam pengembangan opini dan kepercayaan publik adalah penetapan agenda. Proposisi dasarnya adalah bahwa arti penting yang dirasakan dari masalah publik akan secara langsung kaitan dengan jumlah liputan yang diberikan masalah itu oleh media massa. Konsep ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari fungsi penganugerahan. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.